Selamat datang di Garuda Report, tempat di mana kita mengulas perkembangan terkini timnas Indonesia. Kali ini kita akan membahas sorotan utama sepak bola tanah air, mulai dari teka-teki siapa direktur teknik, penambahan pemain naturalisasi, hingga bagaimana Patrick Kluivert mempersiapkan skuad Garuda menghadapi laga-laga penting di tahun 2025. Memasuki akhir Januari 2025, perhatian publik terhadap PSSI dan Timnas Indonesia semakin meningkat. Salah satu alasannya adalah karena pelatih Patrick Kluivert yang harus segera memaksimalkan kemampuan para pemain untuk menciptakan konsep permainan solid. Selain itu, kehadiran dua pemain keturunan baru yaitu Oli Romeni dan Jairo Ridowo ditambah asisten pelatih ketiga Gerard van der Waak menjadi langkah strategis PSSI untuk memperkuat fondasi tim. Namun satu posisi penting masih belum terisi, yaitu direktur teknik. Pak Erick Thohir sebelumnya mengungkapkan bahwa ada 3 hingga 4 kandidat direktur teknik dari Inggris, Spanyol, Jerman, dan Belanda. Namun Belanda disebut menjadi prioritas utama karena kesinambungan dengan filosofi Patrick Kluivert. Menurut berbagai sumber ada 4 nama yang masuk dalam bursa direktur teknik timnas Indonesia. Pertama, Fred Rutten, pelatih berpengalaman yang pernah menangani PSV Eindhoven dan Schalke. Kedua, Josh Luhukai, pelatih berdarah Indonesia yang memiliki rekam jejak klub-klub besar Jerman seperti Borussia Mönchengladbach dan Hertha Berlin. Ketiga, Henk ten Cate, mantan asisten Frank Rijkaard di Barcelona. Ia dikenal sebagai pelatih senior dengan pengalaman melatih klub besar seperti Ajax hingga Panathinaikos. Dan terakhir, Pepin Lijnders, asisten Jurgen Klopp di Liverpool dengan pengalaman membangun tim junior Liverpool hingga menguasai filosofi gegenpressing. Lijnders bisa menjadi opsi menarik untuk mengakulturasi total football dengan gaya pressing modern. Siapapun yang terpilih, harapannya adalah mereka bisa membawa filosofi baru untuk timnas Indonesia dan meningkatkan kualitas permainan kita di panggung dunia. Tidak hanya itu, mantan kiper legendaris Belanda dan Manchester United Edwin van der Sar turut memberikan tanggapan. Ia mengatakan bahwa naturalisasi bukanlah hal yang tabu di sepak bola. Menurutnya, negara-negara besar seperti Spanyol, Prancis, dan Belanda pun menggunakan pemain keturunan untuk memperkuat timnas mereka. Komentar ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang benar untuk bersaing di level internasional. Namun kuncinya adalah memastikan bahwa para pemain naturalisasi ini benar-benar memberikan kontribusi besar di lapangan. Untuk saat ini PSSI masih punya beberapa pekerjaan rumah, seperti mengisi posisi pelatih kiper, pelatih fisik, dan tim analis. Walaupun begitu, masuknya Gerard van der Waak sebagai asisten pelatih ketiga adalah langkah positif untuk menambahkan kedalaman staf pelatih. Ke depan, timnas Indonesia akan menghadapi 4 laga krusial. Para pemain diharapkan bisa menjaga performa mereka di level klub untuk memastikan kebugaran dan kesiapan mereka pembela Garuda. Melihat kemajuan timnas Indonesia, wajar jika negara tetangga di ASEAN mulai merasa terancam. Tapi ini bukan waktunya untuk membanggakan diri secara berlebihan. Sebaliknya, jadikan momentum ini sebagai motivasi untuk terus berkembang. Dari titik terendah ini, kita mulai bangkit. Tetap dukung timnas dengan penuh cinta dan jadilah bagian dari perjalanan mereka menuju pentas dunia. Terima kasih sudah menyaksikan Garuda Report.